Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih pada saat ini Engkau sudah himpunkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah rumah tangga. Kiranya Engkau sendiri yang akan memimpinnya walaupun ibadah ini dilaksanakan secara virtual. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati Bapak Penatua Heri Sudarmanto yang akan memberitakan kebenaran sabda firman-Mu, sehingga apa yang dikeluarkannya, apa yang diberitakannya hanya berasal dari Dikau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian berbalasan terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita lakukan silih berganti. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkaulah sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapatkan malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali.
serahkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan lebih akrab bersama dengan Tuhan di dalam firman yang akan kita baca, renungkan, hayati, dan lakukan secara bersama-sama. Namun, sebelumnya marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak henti-hentinya kami naikkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus, karena kami juga tak henti-hentinya merasakan berkat kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini, tetapi kami merasakan berkat kasih dan penyertaan-Mu tetap ada dan nyata, baik di tengah kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan jemaat kami, GPIB Hosea Surabaya. Kami bersyukur juga Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah rumah tangga untuk kesekian kalinya, walaupun secara online. Kami juga bersyukur Engkau menyapa kami di dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Keberadaan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Itulah sebabnya kami mohon, sucikan, kuduskanlah kami karena belas kasihan-Mu. Ampuni kami dan layakkanlah kami untuk menerima berkat, mujizat, dan keajaiban firman-Mu. Agar di dalamnya kami menemukan kebenaran, dalam kebenaran itulah kami dapat memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sesuai dengan sabda bina umat, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun.
Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makanan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa-apa yang disebut Allah. Saya ulangi, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan saudara-saudaraku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih bahagia lagi manakala firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Shalom semua jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh melaksanakan persekutuan ibadah rumah tangga walaupun masih lewat daring. Dan persekutuan pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan SBU mengambil tema sikap umat di tengah aneka ragam. Saya ulangi, sikap umat di tengah aneka ragam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13, mengambil tema sikap umat di tengah keanekaragaman. Ini erat kaitannya dengan bagaimana jemaat di Korintus, jemaat yang baru tumbuh, yang juga kondisinya adalah beraneka ragam atau jemaat yang majemuk. Kita tahu bahwa Korintus adalah pusat atau letaknya sangat strategis. Karena letaknya sangat strategis, maka dia menjadi pusat perdagangan, dia menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan, dia menjadi pusat hiburan, bahkan dia juga menjadi pusat yaitu kebejatan. Itu sebagai akses kota yang ramai,
pusat perdagangan, kebudayaan, pusat keramaian, tentu ada dengan akses-aksesnya. Di sana juga terdapat banyak-banyak tradisi dan kepercayaan. Di sana juga terdapat berbagai macam level masyarakat. Dari masyarakat yang paling maju dalam arti paling makmur, masyarakat yang mampu, sampai kelas sosial masyarakat yang terendah ada di sana. Itulah yang disebut dengan masyarakat majemuk. Dan kita tahu bahwa semangat Paulus yang sangat giat melayani, yang pada akhirnya sampai di kota Korintus. Dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Kita bisa baca itu dalam Kisah Rasul 18. Dan Paulus melayani selama 1,5 tahun di kota Korintus. Di dalam pelayanan inilah menghasilkan jemaat yang cukup bertumbuh, berkembang. Namun di tengah jemaat yang cukup bertumbuh dan berkembang ini, setelah ditinggal oleh Paulus, ada 2 hal yang kelompok besar. Yang pertama itu jemaat yang sangat kuat, yang sangat beriman kepada Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang dikembangkan atau diajarkan oleh Paulus. Atau mungkin mereka dikatakan bisa sangat radikal, bahwa jemaat ini lebih banyak menerapkan ajaran yang baru, meninggalkan ajaran yang lama dengan standar, kalau bahasa hitam putih. Yang mereka pegang adalah ajaran baru, dan yang ajaran lama mereka tinggalkan. Yang kedua, masyarakat yang masih terikat, yang masih dipengaruhi sangat kental oleh tradisi kepercayaan lama. Bahkan tidak hanya terikat oleh tradisi kepercayaan lama saja, tetapi mereka juga terikat atau terpengaruh dengan tradisi-tradisi atau berbagai macam kepercayaan yang ada di masyarakat Korintus. Kita tahu hasil daripada relasi jemaat ini, di mana di sana ada banyak kepercayaan, baik kepercayaan dari Yunani kuno maupun juga kepercayaan yang berasal dari Mesir, yaitu dengan adanya dewa-dewi, ada berbagai macam berhala. Dan disinilah pada masyarakat yang kedua ini mereka juga terpengaruh, atau mereka masih memegang tradisi-tradisi itu. Contoh nyata yaitu tentang masalah, baik itu masalah perkawinan, kalau kita bisa di bacaan yang lainnya, baik itu juga masalah perbudakan yang menjadi pertentangan, yang merupakan tradisi, dan dalam konteks tema ini adalah masalah makanan dan minuman. Kondisi inilah yang Paulus sadar betul bahwa jemaat ini sangat membutuhkan bimbingan, sangat membutuhkan arahan dalam kondisi yang seperti ini. Oleh sebab itu, Paulus sadar bahwa jemaat ini membutuhkan arahan, bimbingan. Nah, dalam konteks inilah, dalam konteks perbedaan ini yang begitu tajam, bahkan menyebabkan sebagian menjadi lemah, sebagian menjadi undur, atau terjadi lemahnya persekutuan, disinilah Paulus menghendaki atau sadar betul mereka perlu mendapatkan bimbingan. Dalam konteks itulah bacaan kita pada malam hari ini yang terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Kita tahu yang pertama nasihat Paulus adalah, kita bisa lihat di ayat yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga atau keempat dan kelima, tentang daging persembahan berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Itu maksudnya pengetahuan manusia sangat terbatas. Namun pengetahuan itu harus digunakan untuk apa?
Pengetahuan digunakan harus untuk mengasihi sesama dan untuk mengasihi Allah. Dan bukan untuk menjustifikasi sesama. Bukan untuk menghakimi, namun untuk membangun, mempererat persekutuan, bukan untuk melemahkan. Dan jika pengetahuan menjadikannya sombong, maka ia akan menjadi batu sandungan. Yang kedua, Allah adalah Allah yang esa. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Maaf, ayat ke-5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi yang kedua adalah Allah yang esa. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Semua berhala adalah mati. Tetapi kalau kita menyembah kepada berhala, atau kita masih terikat pada hal seperti itu, maka kita juga akan, walaupun wujud nyata kita hidup, tapi sebetulnya kita akan mati. Dan mati adalah kematian yang kekal. Sedangkan Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, manakala kita berpaut kepadanya, kita akan hidup, mati, dan bangkit bersama dengan Kristus. Lalu dikatakan juga makanan apapun, termasuk yang dipersembahkan kepada berhala, itu boleh dimakan. Namun kita harus penuh dengan hikmat. Kita bisa baca ayatnya yang ke-8 dan 9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi kesimpulan, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita atau bagi saudara kita. Tetapi dengan hikmat itu kita harus menjaga kata-kata kita. Kita harus menjaga tindakan kita. Walaupun mungkin kadangkala itu menyakitkan bagi kita maksudnya. Tetapi dalam hal kita berhikmat, maka kita dapat menjaga itu. Agar apa? Agar tidak menjadi batu sandungan. Agar orang lain tidak menjadi jatuh dalam dosa oleh karena kita. Oleh sebabnya kita bisa baca lagi sampai ayatnya yang ke-11. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuk Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Bahkan Paulus mencontohkan, kalaupun itu bisa menjadi batu sandungan, dia katakan secara istimewa yang ke-13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Itulah sebabnya itu yang dikatakan penulis Paulus, agar kita bisa berhikmat di dalam bertindak, berpikir, dan bersikap, dan terima berkata-kata. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, lalu apa kena mengenanya dalam kehidupan kita saat ini? Kita tahu bahwa masyarakat kita juga masyarakat majemuk, apalagi kota Surabaya. Jemaat kita, jemaat Hosea juga adalah jemaat yang majemuk, bahwa terdiri berbagai macam suku, ada suku Jawa, ada suku Ambon, Manado, Dayak, Batak, dan banyak suku yang ada di Indonesia ini. Itu kita merupakan miniatur dari Indonesia yang beraneka macam tradisi dan budaya. Kita juga ada di tengah-tengah masyarakat,
Di satu sisi ada masyarakat yang kelihatan juga seperti menerapkan iman Kristus itu secara radikal. Hitam dan putih, benar dan salah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih terikat pada tradisi-tradisi yang lama. Yang dibawa di tradisi suku-sukunya. Tradisi Ambon, tradisi Batak, tradisi Dayak. Bahkan ada tradisi, kalau di Batak terkadang terkesan lebih kuat tradisinya daripada nilai-nilai di dalam tata gereja. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita mengambil hikmatnya? Agar sikap yang kita ambil, kita lakukan justru bukan membuat orang menjadi batu sandungan. Tetapi justru membuat orang lain atau membuat persekutuan kita menjadi semakin erat. Yang kedua, tentang makanan minuman. Kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana kita harus menjaga, merawat tubuh kita bait Allah ini. Jadi kalau memang ada pantangan atau ada larangan yang berkaitan dengan kesehatan, maka juga kita harus berhikmat juga. Mungkin kita memiliki pengetahuan tentang makanan yang benar, makanan yang salah. Tapi bukan berarti pada saat kita menerapkan gitu pada orang lain, lalu itu menjadi batu sandungan. Bagaimana kita menerapkan tradisi makan yang sehat. Begitu juga pada saat ini. Dalam situasi pandemik di mana kita harus menjaga kekuatan dan kesehatan imunitas tubuh kita. Mungkin ada yang memiliki pengetahuan lebih tentang itu. Bagaimana kita berbagi tentang pengetahuan itu. Tetapi janganlah seperti firman Tuhan tadi mengatakan menjadikan kita lebih daripada yang lain. Sehingga justru bukan memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita dalam jemaat kita, atau dalam keluarga kita, tapi justru akan menjadi batu sandungan. Begitu juga dalam situasi yang dikatakan new normal ini. Mungkin kita ada yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang lainnya. Tapi marilah kita saling merajut kebersamaan ini. Kita saling mengingatkan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan secara baik. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi seperti ini. Kita meningkatkan kebersamaan kita, tetapi juga kita meningkatkan keimanan kita. Mungkin juga ada perbedaan-perbedaan kapan kita harus melaksanakan ibadah bukan secara virtual, dan kapan kita harus tetap melaksanakan. Mungkin bisa terjadi perbedaan hal seperti itu. Tetapi marilah dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus katakan, atau Paulus menasihatkan kepada kita, atau firman Tuhan menasihatkan kepada kita, marilah kita mengambil hikmat. Kita bersama-sama untuk melaksanakan persekutuan ini mendasarkan hanya satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dan membawa berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar, yang kita laksanakan bersama-sama di dalam kehidupan persekutuan kita berjemaat di GPU Surabaya, kita naikkan sebuah pujian. Hiduplah saleh dan benar.
Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita akan menyampaikan doa salawat kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih berkat dan penyertaan-Mu, kami dapat disapa oleh firman-Mu pada malam hari ini, dan biarlah firman ini menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami boleh Tuhan menggunakan hikmat kami boleh menggunakan pengetahuan yang kami dapatkan, yang kami miliki, agar Tuhan dapat membangun, bukan menjadi batu sandungan. Ajarlah, didikkanlah kami senantiasa Bapa, untuk mendasarkan firman, hikmat daripada Engkau dalam menjalankan firman-Mu. Allah yang Maha Kasih, Allah Kudus, saat ini kami jauh berdoa Tuhan Yesus, untuk pergumulan bangsa dan negara, bahkan pergumulan dunia dalam menghadapi COVID-19 yang secara pandemik. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk berbagai macam bangsa yang telah mengatasi ini. Kami berdoa untuk semua riset yang dilaksanakan untuk mendapatkan obat yang ampuh maupun juga mendapatkan vaksin. Kiranya dalam bulan-bulan seperti yang ditargetkan dalam Oktober sudah bisa diproduksi dan kami boleh mendapatkan itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami baik dalam melaksanakan dan mengatasi berbagai macam masalah problem dalam menghadapi krisis, baik krisis akibat COVID-19 maupun akibatnya adalah krisis sosial dan krisis ekonomi. Tuhan Yesus berkati sertai seluruh aparat dan jajaran gugus tugas COVID-19, tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah, tingkat RW. Tuhan berkati dan sertai. Berkati juga serta segala usaha, baik rumah sakit maupun kesehatan, lembaga-lembaga apapun yang terlibat di dalam untuk mengatasi problema ini Bapa. Begitu juga Tuhan untuk mengatasi jaring pengaman sosial. Tuhan memberkati semuanya ini. Kami berdoa juga Bapa untuk gereja GBB di dalam mengatasi di tengah-tengah kesulitan masalah pandemik ini. Tuhan berkati majelis sinode. Kami juga berdoa untuk GBB OSEA Surabaya. Tuhan memberkati kami seluruh jemaat GBB Surabaya. Memberkati pendeta bersama keluarga juga. Memberikan hikmat dan kemampuan. Terutama Tuhan dalam senantiasa berkomunikasi dengan jemaat. Membimbing dan mengarahkan kami jemaat untuk tetap setia dan melayani secara bersama-sama. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh presbiter, majelis penatua dan diaken bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dan menyertai. Fungsionaris pengurus harian majelis jemaat juga Tuhan memberkati dan menyertai. Agar semua program yang telah selesai kami buat dan telah disahkan, kami dapat laksanakan dalam suasana keterbatasan, dalam suasana new normal ini. Tuhan Yesus berkati juga seluruh pelkat dan komisi dalam melaksanakan tugas-tugas dari tengah-tengah keterbatasan ini. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan dalam pelaksanaan ibadah new normal Bapa, bukan secara virtual. Tuhan Yesus berkati semua persiapan, berkati juga sosialisasi kepada jemaat, berkati kesiapan jemaat kami, berkati agar memberikan pemahaman bagi kami semua dalam melaksanakan persiapan ibadah di bulan Agustus jika memungkinkan ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati presiden, wakil presiden dan para menteri kabinet beserta dengan jajarannya, bahkan juga berkati anggota MPR, DPR, gubernur, bupati, anggota DPR sampai tingkat yang terendah. Tuhan Yesus, tolong berkati ya Bapa, sertai mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab begitu berat akibat krisis ekonomi dan krisis sosial yang disebabkan oleh krisis COVID-19 ini ya Bapak. Tolong Bapak, berikan hikmat dan kemampuan buat Bapak Presiden. Berikan hikmat dan kemampuan untuk seluruh jajaran menteri, agar mereka melaksanakan tugas secara maksimal. Lindungi mereka semua ya Tuhan. Jauhkan juga Bapak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal melaksanakan tugas penanganan krisis ini. Berkati juga Tuhan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan terutama KPK dalam menegakkan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di tengah-tengah krisis ini ya Bapak.
Di dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh pergumulan, baik pergumulan jemaat kami, pergumulan gereja, pergumulan bangsa dan negara kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat dan kemuliaan-Mu, dan doa kami berkenan di hadapan Engkau, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ungkapkan syukur kita kepada Allah, sumber anugerah. Sebab Dia telah mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah atas kita. Tembangkanlah pujian, haturkan persembahan. Biarlah seluruh hidup kita terarah bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati kita dengan persembahan yang kita berikan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah secara ritual ini, dan kita akan lanjutkan secara aktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan
Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.